Dan tiba-tiba ikut aku cek pondok kebun ke hutan yuk teman-teman. Udah 2 minggu lebih aku nggak cek kebunku nih. Untuk pondok kebunnya ini masih bagus dan untuk tanaman di kebunnya ini udah mulai tumbuh nih. Terus untuk kebun teman-teman gimana? Udah dicek dan udah disiram belum nih? Karena kan untuk tanaman di kebun udah pada jadi di sini butuh perawatan ekstra nih. Lalu aku lanjut angkat tanah ini pakai cangkul, aku taruh di tengah biar tanamannya nggak rubuh pas kena angin nih teman-teman. Kalau menurut bahasa di kampungku ini namanya nyawer tanah di kebun nih. Kalau di daerah teman-teman masing-masing angkat tanah di kebun ini namanya apa ya? Dan tiba-tiba untuk tanaman kangkung dan jagungnya ini udah kelihatan tumbuh nih teman-teman. Tapi sayang banget untuk tanaman timunnya di sini tumbuh sebagian nih. Ini aku mau lanjut dulu nyawer tanah di kebun nih teman-teman. Dan tiba-tiba karena kan kemarin hujan angin jadi di sini ada pohon pisang yang rubuh nih teman-teman. Untuk pohon pisang yang rubuhnya aku bersihkan dulu lalu aku buang ke pinggir kebun nih. Setelah itu di sini aku lanjut nyanger lagi nih teman-teman. Dan tiba-tiba untuk tanaman kangkung daratnya yang di sebelah sini tumbuh subur banget nih teman-teman. Lalu untuk ranting dan daunnya yang menghalangi aku bersihkan dulu nih. Setelah beres nyawer tanah di kebun dan membersihkan ranting di sini aku mau lanjut cari pisang dulu nih teman-teman. Dan tiba-tiba untuk pisangnya masih ada dan udah siap dipanen nih teman-teman. Biasanya kalau di kebun kayak gini untuk pisangnya suka hilang nggak tahu kemana nih. Jadi untuk buah pisang yang sekarang aku ambil dulu nih teman-teman. Aduh, kalau buah pisang ini nggak buru-buru langsung diambil bisa-bisa untuk buah pisangnya hilang lagi nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah petik buah pisang di sini aku lanjut bakar ubi dulu dikarenakan aku lapar nih teman-teman. Dan untuk ubinya di sini aku masukkan satu persatu ke bara api langsung ditutup pakai abu nih. Sambil nunggu bakar ubinya matang di sini aku mau lanjut dulu tanam benih jagung nih teman-teman. Dikarenakan untuk lahan yang di tengah ini benih jagungnya nggak keluar kecambah nih. Jadi untuk benih jagung yang nggak keluar kecambah di sini aku lanjut mau tanam lagi nih teman-teman. Menurut bahasa di daerahku ini namanya ngayumin tanaman kebun yang nggak jadi nih. Kalau menurut bahasa di daerah teman-teman masing-masing proses kayak gini tuh namanya apa ya? Dan untuk contoh ngayumin tanaman kebun tuh kayak gini nih teman-teman. Pertama-tama ini lubangnya dibikin dulu nih. Setelah lubangnya dibikin lalu untuk tanamannya dimasukkan nih. Setelah tanamannya dimasukkan lalu ditutup lagi pakai tanah kayak gini nih teman-teman. Dan untuk kebun teman-teman yang ada di rumah gimana caranya, sama nggak nih? Karena kan ngayomin tanaman kebun masih banyak jadi di sini aku mau lanjut dulu tanam nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah menanam di kebun udah beres, untuk ubi bakarnya di sini aku angkat dulu dikarenakan udah matang nih teman-teman. Dan untuk ubinya di sini aku angkat dulu satu persatu nih. Dan tiba-tiba, aduh, untuk rasa ubinya sumpah manis banget kayak senyuman kamu di masa lalu nih. Ubi itu karbohidratnya sama kayak nasi nih teman-teman. Bener nggak nih teman-teman? Tadinya kecewa udah nggak jadi kecewa nih. Maksudnya yang tadinya lapar udah jadi kenyang nih teman-teman.
Dan tiba-tiba setelah makan ubi dan istirahat sebentar di sini aku lanjut nyiramin tanaman kebunnya nih teman-teman. Untuk tanaman kebunnya di sini aku siram pakai air satu persatu nih. Dikarenakan di tempatku lagi musim kemarau berkepanjangan, jadi untuk tanamannya harus disiram-siram dulu kayak gini. Kalau tanamannya nggak dikasih air bisa-bisa untuk tanamannya layu dan bisa mati nih teman-teman. Aduh, seperti perasaan aku yang udah mati sama kamu nih. Dikarenakan nyiram-menyiramnya masih banyak, jadi di sini aku lanjut dulu untuk nyiramin tanaman kebunnya nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah tanaman kebunnya udah disiram-siram, untuk tanaman kangkungnya di sini udah kelihatan seger-seger banget nih teman-teman. Dan untuk tanaman kangkungnya di sini udah kelihatan tumbuh tinggi nih. Untuk tanaman jagungnya juga sama udah kelihatan tinggi nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah beres nyiramin tanaman kebun di sini aku lanjut mau renovasi dulu pondok bambunya nih teman-teman. Sebelum diubah untuk pondok bambunya yang dulu aku bongkar dulu nih. Dan rencana untuk pondok bambu kebunnya di sini aku mau ubah jadi tingkat 2 nih teman-teman. Ini aku lanjut bongkar-bongkar dulu pondok kebunnya nih. Dan tiba-tiba setelah beres bongkar pondok kebun di sini aku lanjut bawa dulu bambu untuk tiangnya nanti nih teman-teman. Ini aku ambil 4 bambu untuk 4 tiangnya nanti nih. Setelah 4 bambu udah terkumpul di sini aku lanjut pasang tiangnya dulu nih teman-teman. Dan untuk lubangnya udah dibikin, untuk tiangnya ini tinggal masang aja nih. Setelah tiang yang pertama udah dipasang, untuk tanahnya di sini langsung aku tutup nih teman-teman. Dan lanjut di sini langsung aku pasang tiang yang kedua nih. Seperti pemasangan tiang yang pertama, untuk tiang yang kedua juga untuk tanahnya langsung aku tutup nih. Dan tiba-tiba setelah kedua rangka tiang udah dipasang di sini aku lanjut pasang palangannya nih teman-teman. Setelah palangan yang di bawah udah dipasang, jangan lupa dikasih paku biar kuat nih. Gunanya dikasih paku biar kuat dan tahan lama kayak anu-anu nih teman-teman. Aduh, kalau nggak dikasih paku nanti bisa loyok kayak temen-temen nih. Setelah beres pasang palangan yang di bawah di sini aku lanjut pasang tiang yang keempat nih teman-teman. Tiang keempat juga jangan lupa dikasih palangan dan terus dipaku nih. Dan tiba-tiba setelah beres pemasangan palangan yang di bawah aku lanjut pasang palangan untuk yang di atas nih teman-teman. Dan jangan lupa untuk palangan yang di atas juga dikasih paku biar tambah kuat nih. Setelah beres dipaku-paku, untuk palangan yang di atas langsung aku ikat pakai tali kawat nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah beres pasang palangan yang di bawah lanjut pasang palangan untuk lantai yang kedua nih teman-teman. Dan jangan lupa dikasih paku juga biar kuat dan tahan lama nih. Dan tiba-tiba setelah beres pemasangan rangka lantai aku langsung lanjut pasang lantainya dulu nih teman-teman. Untuk lantainya di sini aku menggunakan bambu yang udah dibelah-belah nih. Kalau bambu udah dibelah-belah kayak gini di tempatku ini namanya pelupuh nih teman-teman. Dan untuk pemasangan lantainya jangan lupa dikasih paku juga biar kuat dan gak geser nih.
Dan tiba-tiba untuk pemasangan lantai di lantai keduanya ini udah beres nih. Untuk cakraku juga udah habis, jadi aku isi dulu dengan elemen angin nih teman-teman. Dan tiba-tiba selagi tiduran di sini aku baru ingat kata ayangnya temanku bilang untuk anggur liarnya udah pada merah-merah dan udah pada matang-matang nih teman-teman. Untuk lokasinya ini ada di pinggir sungai nih, dan benar saja pas aku lihat buah anggurnya udah pada matang-matang dan ada yang merah juga nih teman-teman. Untuk warna buah yang merah ini menggoda banget, jadi aku pengen anu-anu sama kamu nih. Maksudnya pengen langsung nyoba buah anggur liarnya ini manis apa enggak nih teman-teman. Dan tiba-tiba ini aku langsung naik untuk petik buah anggur liarnya nih teman-teman. Sebelum buahnya aku petik, di sini aku mau icip-icip dulu untuk rasanya nih. Benar saja pas aku icip-icip, untuk yang warna merah ini rasanya manis banget nih teman-teman. Karena kan rasa buah anggur liarnya ini manis banget, jadi langsung aku petik satu aja nih teman-teman. Karena kan untuk buah yang lainnya masih belum matang dan masih hijau-hijau, jadi aku petiknya satu aja nih. Tiba-tiba untuk buahnya langsung aku makan. Pas aku makan, untuk rasanya ini manis banget dan legit nih. Dan untuk teman-teman siapa yang belum pernah makan anggur liar ini, cobain deh, ini tuh rasanya enak banget dan manis nih teman-teman. Sini aku mau lanjut dulu makan buah anggur liarnya nih. Tiba-tiba setelah makan buah anggur liar di sini aku lanjut pasang tiang untuk pondok bambu tingkat 2-nya nih teman-teman. Untuk tiangnya jangan lupa dikasih paku dulu biar kuat nih. Untuk di tiang ini aku kasih 2 paku nih teman-teman. Setelah beres pasang tiang, aku lanjut pasang palangan untuk yang di atasnya nih. Dan untuk palangannya di sini aku ikat biar kuat nih teman-teman. Setelah tiang yang di belakang udah dipasang, aku lanjut pasang tiang untuk yang di depan nih teman-teman. Cara pemasangan tiang yang di depan juga sama seperti cara pemasangan tiang yang di belakang nih. Jangan lupa untuk tiang yang di depan juga aku kasih paku nih. Setelah beres pemasangan 2 tiang yang di depan, aku lanjut pasang palangan untuk yang di atasnya nih teman-teman. Dan untuk palangan yang di depan juga di sini aku ikat dulu biar kuat nih. Dan tiba-tiba rangka pondok kebun tingkat 2-nya ini udah kelihatan nih teman-teman. Setelah itu di sini aku lanjut pasang atapnya dulu nih. Dan setelah atapnya udah dipasang, jangan lupa diikat dulu biar kuat dan biar nggak kebawa angin nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah beres pemasangan atap yang di kanan, aku lanjut pemasangan atap yang di sebelah kiri nih teman-teman. Jangan lupa untuk pemasangan atap yang di kiri juga diikat dulu seperti pemasangan atap yang di sebelah kanan nih. Setelah beres pemasangan atap di sini aku lanjut pasang tangga untuk naik ke pondok kebun tingkat 2-nya nih teman-teman. Dan untuk tangganya di sini aku pasang dulu terus dikasih paku biar kuat dan tahan lama kayak anu-anu nih teman-teman. Dan tiba-tiba beres pemasangan tangga di sini aku lanjut pemasangan pinggiran untuk pondok kebun tingkat 2-nya nih teman-teman. Dan jangan lupa untuk pemasangan pinggirannya dikasih paku terus diikat biar kuat nih. Karena kan pemasangan pinggirannya masih banyak, jadi di sini aku mau lanjut dulu pasang pinggiran pondok kebun tingkat 2-nya nih teman-teman.
Dan tiba-tiba setelah beres pemasangan pinggiran di sini aku lanjut pasang pagar untuk yang di depan nih teman-teman. Dan untuk pagarnya jangan lupa dikasih paku terus diikat juga nih. Setelah beres pemasangan pagar yang di depan aku lanjut pemasangan pagar yang di samping nih teman-teman. Aduh, tapi bukan samping seperti yang kalian pikirkan ya. Dan untuk pemasangan pagar yang di samping juga ini sama caranya seperti pemasangan pagar yang di depan nih teman-teman. Dan tiba-tiba setelah beres pemasangan pagar di sini aku lanjut pasang pintu nih teman-teman. Dan untuk pintunya ini aku rapikan dulu biar sejajar nih. Dan untuk pondok kebun tingkat 2-nya ini bentar lagi jadi nih teman-teman. Tiba-tiba beres pasang pintu di sini aku baru ingat dikarenakan tadi aku udah bakar ubi nih teman-teman. Ternyata untuk ubinya ini udah matang lalu aku angkat satu persatu nih. Dan untuk menu makan sore hari ini aku makan dengan ubi bakar nih teman-teman. Untuk rasa ubi bakar ini seperti biasa rasanya enak banget dan manis nih teman-teman. Bertahan hidup di hutan sendirian itu apa aja bisa jadi makanan, yang penting kita bisa makan dan tidak kelaparan nih. Dan tiba-tiba pas beres makan di sini aku kaget banget dikarenakan tiba-tiba langsung turun hujan nih teman-teman. Dan untuk hujannya di sini lumayan agak deras nih. Dan untuk hujannya mudah-mudahan nggak ada badai dan petir nih teman-teman. Dan tiba-tiba karena kan hujannya semakin deras di sini aku mau naik dulu ke pondok kebun tingkat 2 dan langsung tidur nih teman-teman. Dan tiba-tiba